Selamat hari Minggu. Saya percaya kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai dinamika kesembuhan ilahi. Apakah kamu pernah mengalami sakit dan disembuhkan Tuhan melalui mujizat? Atau malah pernah lihat orang yang sakit dan didoakan tapi nggak sembuh-sembuh? Jadi sebenarnya kesembuhan ilahi itu beneran ada atau enggak sih? Dan apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai dengan kemajuan zaman now? Dalam Alkitab ada ratusan ayat janji Tuhan bagi kesembuhan umatnya. Banyak peristiwa dicatat orang-orang mengalami kesembuhan secara mujizat. Contohnya dalam Perjanjian Lama, Raja Hizkia yang disembuhkan atau Naaman yang disembuhkan dari penyakit kusta dan masih banyak lagi. Perjanjian Baru juga mencatat ada begitu banyak peristiwa mujizat kesembuhan ilahi baik melalui pelayanan Tuhan Yesus maupun melalui pelayanan para rasul. Nah, sebagai insan Pentakosta, kita percaya bahwa kesembuhan ilahi terjadi karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita percaya bahwa mujizat tetap terjadi sampai sekarang karena Allah masih terus melakukan perbuatannya yang ajaib yang melampaui kemampuan manusia dan hukum alam. Yang harus kita pahami sebagai insan Pentakosta adalah bahwa pengajaran Injil harus berpusat kepada Yesus yang adalah juru selamat kita, penyembuh yang membaptis dengan Roh Kudus, yang menguduskan kita, dan Raja yang akan datang kembali. Jadi, pelayanan kesembuhan ilahi tidak terpisahkan dalam pemberitaan Injil, karena Tuhan Yesus adalah Sang Penyembuh. Pelayanan kesembuhan ilahi ini bisa melalui doa dari hamba Tuhan, maupun doa pribadi si penderita penyakit itu sendiri. Tempatnya bisa di mana aja, bisa dari KKR, ibadah onsite, ibadah online, atau bahkan dari rumah loh. Ada dua hal yang akan kita bahas terkait dinamika pelayanan kesembuhan ilahi ini. Yang pertama, apakah semua orang sakit yang didoakan pasti mengalami kesembuhan? Kalau janji Tuhan sih, ya dan amin. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk kesembuhan kita. Terus kok nggak sembuh? Masalahnya bukan ada di janji Tuhannya, tapi ada di faktor yang mungkin ada di dalam diri kita yang harus diselesaikan lebih dulu. Forum Teolog GBI dalam pandangan teologis tentang penyakit memaparkan ada beberapa fakta mengenai penyakit. Yang pertama, ada penyakit akibat dosa kita. Yang kedua, ada hukuman Allah. Yang ketiga, karena perizinan dan kedaulatan Tuhan. Yang keempat, penyakit karena kejahatan iblis. Yang kelima, penyakit karena ulah manusia yang tamak, serakah, korup, dan destruktif. Untuk itulah kita perlu terbuka, mengaku dosa kita, memohon dan berdoa dengan iman. Seperti yang tertulis dalam Yakobus 5 ayat yang ke-14 sampai 16. Pelayanan ini merupakan bagian dari pelayanan yang dilakukan gereja. Tetapi hamba Tuhan dan gereja bukanlah Sang Penyembuh. Yang menyembuhkan tetap Tuhan Yesus sendiri. Hamba Tuhan dan gereja hanyalah alatnya. Jika seseorang didoakan dan gak sembuh saat itu juga, bukan berarti kita boleh seenaknya bilang, wah kamu gak beriman nih. Atau wah kurang doa ya. Proses kesembuhan ada yang langsung terjadi. Yang artinya langsung sembuh setelah didoakan. Namun ada juga yang harus melalui beberapa proses. Seperti konseling. Atau didoakan beberapa kali baru mengalami kesembuhan. Yang kedua, apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai atau relevan dengan situasi saat ini? Sudah jelas. Perintah Tuhan bagi kita sebagai anak Tuhan untuk mendoakan orang sakit tidak pernah dicabut. Justru pelayanan ini berjalan selaras dengan penginjilan. Namun kenyataannya gak mungkin dong kita bikin acara di lapangan bola terus ngumpulin semua orang yang sakit. Atau datang seenaknya ke rumah sakit. Apalagi ke ruang isolasi penderita COVID. Dan mendoakan mereka secara langsung agar mereka mengalami kesembuhan. Kenapa gitu? Karena pemerintah sudah mengeluarkan protokol kesehatan yang begitu ketat. Jika kita melanggar peraturan ini, maka kita sama aja lagi melawan pemerintah. Dalam catatan Christian Evangel, ada satu kejadian pada tahun 1918 sampai 1919, di mana pandemi flu Spanyol menjadi momok mengerikan bagi dunia. Ada sekitar 50 juta orang meninggal akibat pandemi ini. Tetapi yang menarik, insan Pentakosta pada saat itu mengikuti anjuran pemerintah untuk meniadakan pertemuan ibadah dan mengkarantina yang sakit. Mereka tetap tinggal di rumah dan berdoa. Tetapi mereka terus menyatakan bahwa Allah adalah tabib. Sama seperti yang kita lakukan sekarang ini nih. Luar biasanya,
Dampaknya adalah banyak orang yang lahir baru dan disembuhkan dari sakit penyakit akibat pandemi tersebut. Kesaksian iman mereka kepada Allah dan doa membuat mereka mampu melewati krisis. Keterbatasan pelayanan karena social distancing bukan berarti pelayanan kesembuhan ilahi menjadi tidak relevan atau membuat kita tidak bisa melakukan pelayanan kesembuhan ilahi. Tuhan memberikan ide-ide kreatif melalui sarana yang ada di sekitar kita nih. Misalnya sosial media dan teknologi informasi. Seperti pada zaman rasul-rasul yang secara kreatif menggunakan media perantara dan diurapi Roh Kudus. Seperti sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus menyembuhkan segala penyakit dan mengusir roh jahat saat diletakkan di atas orang-orang yang sakit. Jadi, pelayanan itu tidak terbatas dalam pertemuan fisik. Allah juga bisa bekerja melalui ibadah online, melalui panggilan telepon, video call, atau menggunakan media sosial. Berabad-abad yang lalu, pelayanan kesembuhan ilahi telah dilakukan oleh nabi-nabi di Perjanjian Lama, Tuhan Yesus, dan rasul-rasul di Perjanjian Baru. Tidak berhenti sampai di situ. Pelayanan kesembuhan ilahi juga masih relevan dengan zaman now. Secara khusus, di tengah situasi yang sedang dunia hadapi saat ini, gereja harus terus memotivasi dan menggerakkan pengerja dan jemaat untuk melakukan pelayanan kesembuhan ilahi ini dengan mendoakan mereka yang sakit, bahkan dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial di tengah keterbatasan akibat social distancing. Pelayanan kesembuhan ilahi merupakan karunia Roh Kudus yang diberikan kepada gerejanya. Oleh sebab itu, kesembuhan yang Tuhan berikan semuanya adalah untuk memuliakan namanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat GBI Lentera Global yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online di minggu ini. Saya percaya kita dipelihara Tuhan, kita disertai Tuhan, kita diberkati Tuhan. Yang setuju, yang menerima berkat Tuhan dari rumah saudara masing-masing, bolehlah mainkan tangan saudara dimanapun saudara berada. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari datang menghadap Tuhan. Bawa ucapan syukur dan sembahmu, kita berdoa bersama-sama. Tak ada habis-habisnya ucapan syukur kami. Kau dahsyat, Engkau baik dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih buat sepanjang minggu ini. Kami melihat pemeliharaan Tuhan sempurna. Kami melihat penyertaan Tuhan ajaib dan dahsyat buat kami. Tuhan, hari ini kami datang di hadapan-Mu. Bawa syukur kami. Bawa penyembahan kami. Di rumah kami masing-masing, kami terima lawatan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap menyembah Tuhan, sama-sama katakan, amin. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari katakan, segala pujian, segala pujian dan
bersyukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami menyembah-Mu Tuhan. We worship You Lord. Seumur hidup kami menyembah-Mu Tuhan. Dengan segenap jiwa, dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan kami menyembah-Mu. Oh, sembah Dia. Ini penyembahan kami, syukur kami di hadapan-Mu. Kita kararaba shantaralaba raraba raraba. Yaralaba takararaba raraba yaralaba. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Perbuatan tangan Tuhan ajaib dalam hidup kami. Sebab itu kami berjanji Tuhan, biar mulut kami penuh dengan puji-pujian dan ucapan syukur. Biar hati kami limpah dengan syukur di hadapan Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang menyertai jemaat-Mu, gereja-Mu, Lentera Global. Engkau yang memimpin, Engkau yang menuntun, Engkau yang menyertai. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Sorakan haleluya. Tuhan dahsyat dalam hidup kami. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Saya percaya kasih Tuhan dahsyat dan ajaib buat setiap kita. Amin. Di rumah saudara masing-masing, ajak suami, istri, anak-anak saudara untuk berkumpul sama-sama kita memuji Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yuk bangkit berdiri sama-sama. Saya percaya hati kita limpah dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Tepuk tangan sama-sama. Woo! Haleluya. Woo! Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa.
Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Yes. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Haleluya, 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 haleluya. Berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita. Woo! Amin. Haleluya, Tuhan kita dahsyat dan luar biasa. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kami mau terus mengalami Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu. Engkau dahsyat. Engkau ajaib dalam hidup kami Tuhan. Ini komitmen kami di hadapan Tuhan. Ini pengakuan kami di hadapan-Mu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Mari nyatakan sama-sama di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Katakan Yesus, Yesus, ku percaya padamu. Mari jemaat Tuhan katakan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda
dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kedua tangan kami terangkat. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Oh, kami percaya Tuhan. Kami percaya ada mujizat. Sembah Tuhan. Ada mujizat, ada kuasa-Mu, ada kemurahan-Mu ya Tuhan, nyata dalam hidup kami. Kami bersyukur. Ya Rabba takara Rabba, tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu ya Tuhan. Ya Rabba syakara Rabba, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih. Firman-Mu kami dengarkan hari ini. Dan kami percaya Firman-Mu memulihkan, menyembuhkan, memberkati. Bahkan Firman-Mu membawa kami untuk semakin dekat dan melekat dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang siap dengarkan isi hati Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom saudara-saudara sekalian, jemaat Tuhan yang ada di El Glow dan juga di mana saja saudara yang menyaksikan ibadah online ini. Kita akan melihat firman Tuhan yang saya beri judul Hidup dalam Perspektif Kekekalan. Teks kita datang dari 1 Petrus pasal yang keempat ayat 7-11. Saya akan bacakan lebih dahulu. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain, dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk minggu yang indah, di mana kami bisa beribadah dimanapun kami berada pada saat ini. Biarlah dengan penghormatan dan takut akan Tuhan, kami menyembah, kami mendengar firman-Mu, dan juga kami berdoa agar Roh Kudus menyatakan kehendak-Mu yang sempurna, sehingga kami bisa mengerti akan kebenaran firman-Mu ini, dan memerdekakan kami dan memampukan kami untuk melakukan firman-Mu ini bagi kemuliaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pada akhir-akhir ini kita tahu bahwa pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung hampir 6 bulan lamanya. Dan kemudian kita sedang masuk di dalam akhir dari kuartal kedua, masuk kepada kuartal ketiga dalam tahun 2020. Banyak orang mengatakan, aduh ini tahun kok kita lewatin begitu saja tanpa ada makna. Padahal sebenarnya maknanya besar sekali, saudara. Ini kejadian yang 100 tahun lagi pun belum tentu ada lagi. Ini kita di dalam satu generasi yang begitu penting dan
sangat krusial sekali. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, banyak orang nggak tahu karena tidak tahu berapa lama dan sedang mengalami kesengsaraan dan penderitaan, apakah secara fisik, apakah kesehatannya, atau kehilangan keluarga selama COVID-19, atau bahkan kehilangan pekerjaan, atau bisnis yang merosot, bukan lagi cuman terjun payung, tapi terjun bebas, saudara. Ada yang mengatakan bahwa para pengusaha kantongnya sudah bolong-bolong. Dan kita tidak tahu berapa lama sampai vaksin ditemukan, sampai kita bisa bebas dari ketakutan dan ancaman ini. Tetapi apakah ini hal yang baru? Jawabannya tidak. Kesengsaraan itu adalah bagian daripada pertumbuhan gereja. Gereja itu menjadi institusi yang memang dirancang oleh Allah bertumbuh pesat justru pada masa kesengsaraan dan kesulitan. Kita sebut sebagai a crisis-proof institution, sebuah lembaga yang memang bertahan bahkan bertumbuh pada waktu mengalami tekanan. Itu sebabnya ada yang mengatakan, kalau mau melihat orang Kristen gagal, sederhana, jangan aniaya mereka. Biarin aja mereka tumbuh dan kemudian asik dengan mainannya sendiri, lalu terlena dengan segala kesuksesan dan keberhasilan, akhirnya mati sendiri. Tetapi kalau makin ada masalah, makin mereka akan bersandar kepada Tuhan dan melihat kepada pengharapan, makin mereka menjadi kuat dan bertumbuh. Dan ini yang kita mau melihat sekarang. Apa yang membuat kita bisa bertahan? Apa yang membuat gereja bisa bertahan? Dan surat ini dibuat atau ditulis oleh Rasul Petrus kepada jemaat-jemaat yang terserak di seluruh wilayah Asia Kecil yang kemudian kita kenal sebagai Turki sekarang, dan mereka sedang mengalami juga begitu banyak penderitaan. Mereka ditekan oleh kekaisaran Nero, mereka dianggap sebagai persoalan masyarakat, dan akhirnya segala tuduhan-tuduhan jelek diarahkan kepada mereka. Mereka dianiaya, dijadikan obor, pengganti minyak setiap malam. Bayangkan saudara-saudara melewati jalan-jalan di Roma atau jalan-jalan di semua provinsi Roma. Saudara lihat api itu datang dari manusia yang dibakar. Bayangkan setiap hari aroma bau bangkai yang dibakar, daging yang terbakar. Dan mereka menikmati semua itu. Gratis. Menjadi tontonan di Kolosium dengan pertandingan antara gladiator atau orang Kristen dengan binatang-binatang buas. Dan di saat-saat seperti itu, justru Rasul Petrus memberikan kita pengharapan kepada jemaat itu dan sekarang juga kepada kita, yaitu bagaimana kita bisa memiliki perspektif yang kekal sehingga kita bisa bertahan di dalam kesulitan. Petrus mau mengatakan kita harus memiliki perspektif yang sama dengan Kristus. Dalam ayat yang pertama dari pasal 4 dikatakan, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Wow. Rasul Petrus mau mengatakan, Kristus saja sudah menderita penderitaan badani, sekarang kita harus mempersenjatai perspektif kita, pikiran kita, dengan kesediaan untuk mengalami kesengsaraan, untuk mengalami kesulitan, supaya kemudian kita bisa menang atas setiap godaan dan kejatuhan. Kalau kita melihat sekarang, bagaimana pandangan kita kepada kekekalan menolong kita melewati masa-masa ini, dan bahkan bukan cuma survivor, tetapi juga bahkan revive, menjadi kuat. Bukan hanya kita move on, tapi kita move up, naik ke atas, dan kemudian kita lebih hebat daripada sebelumnya. Apa rahasianya? Memiliki perspektif yang kekal. Dan kita tahu bahwa Kristus sejak awal memiliki pandangan akhir di waktu awal dia melayani. Beritanya adalah, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dan ada ungkapan di dalam perencanaan, begin with the end in mind. Jadi mulailah perencanaan itu dengan menyelesaikan, sudah melihat hasil akhirnya.
Baru kemudian kita mundur dan membuat timeline. Jadi kita sudah lihat dulu hasil akhirnya. Kalau kita belum bisa lihat hasil akhir seperti apa yang kita rencanakan, kita nggak akan mampu untuk membuat perencanaan yang kokoh dan kuat dan kita komit ke sana. Kita mesti lihat dulu seperti apa hasil daripada gereja yang kita ada dan kita bersama-sama membangunnya. Seperti apa keluarga yang akan kita bangun. Seperti apa pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita akhirnya. Dan sama juga dengan kita melihat di sini segala sesuatu. Dan Rasul Petrus memulai dengan apa? Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Nah, dia mulai dengan itu dulu. Dengan pikiran tentang akhir zaman. Pikiran tentang kekekalan. Kalau ini gagal kita terapkan dengan baik, kita akan kacau. Kita akan memiliki persoalan. Eskatologi yang tidak tepat akan membuat orang Kristen justru malah kacau hidupnya. Baik itu ekstrim yang tidak peduli maupun yang sangat memikirkan sehingga akhirnya hidupnya di dalam ketakutan. Coba kita lihat bagaimana orang-orang yang tidak peduli dengan eskatologi yang benar tentang akhir zaman. Dan kita bisa melihat di sini bahwa pada waktu kita tidak memiliki perspektif yang tepat, malah yang berlebihan, hasilnya kita bisa lihat bisa negatif. Di dalam 2 Tesalonika, di sini jemaat itu akhirnya berhenti bekerja. Tidak mau lagi melanjutkan kehidupan mereka karena berpikir Tuhan segera datang. Di sini eskatologi itu membuat berita kedatangan Kristus itu menjadikan jemaat malas. Malas mereka. Dan ini nggak benar. Satu pandangan yang salah tentang akhir zaman membawa kemalasan. Lukas pasal yang ke-12, ayat yang ke-45. Perumpamaan tentang hamba yang tidak tahu kapan tuannya akan pulang, lalu kemudian mereka mulai memukuli pekerja-pekerja lainnya. Mereka hidupnya sembarangan, sembrono, mabuk-mabukan. Apa yang kita bisa pelajari di sini? Orang yang tidak peduli dengan pandangan akhir zaman yang benar akan hidup di dalam dosa. Artinya hidupnya terdorong kepada dosa. Jadi pertama malas, yang kedua terdorong kepada dosa, yang ketiga bahwa orang-orang yang mikirinya itu, kapan ini? Udah berapa lama? Ini waktunya apa? Tanda-tandanya bagaimana? Berapa lama lagi waktunya? Semua memikirkan kapan waktu datang dengan hari dan dengan tanggal, dengan bulan. Tuhan mengatakan dalam Kisah Rasul 1, itu bukan urusan. Jangan mereka-reka. Dan di dalam sejarah gereja, semua mereka yang berusaha memprediksi hari dan waktu yang tepat berakhir dengan kesesatan dan jadi bidat. Kita boleh melihat tanda-tanda zaman, tapi kita tidak boleh overreacting dengan itu semua. Kita tidak bisa kemudian menjadi terlalu memenuhi pikiran kita dengan semua tanggal dan data itu. Kita percaya memiliki perspektif yang benar, menolong kita. Dan bagaimana kita bisa melihat ini? Bahwa ternyata ketika kita memiliki pandangan yang benar, kita akan hidupnya juga benar. Di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat 2 dan 3, Rasul Yohanes memberikan kepada kita pertolongan untuk perspektif yang baik. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Perhatikan, posisi kita sekarang apa? Anak-anak Allah yang sudah ditebus. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Jadi kita masih belum tahu gambar yang pasti. Kita hanya melihat seperti bayang-bayang. Seperti di kaca yang belum nyata. Tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan diri pada akhir zaman, Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Jadi kita udah tahu, hasil akhirnya saya menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Ingat, the end in mind. Begin with the end in mind. Jadi, gambar seperti apa Anda? Seperti Kristus ketika Yesus datang nanti untuk kedua kalinya. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya.
yang suci, yang mulia, yang agung, yang perkasa, yang kuat, yang tidak ada terkalahkan, tertandingi. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti dia adalah suci. Jadi sekarang kita tahu, orang yang memiliki proper perspektif yang patut, yang tepat, justru akan membuat mereka mempersiapkan diri. Membuat mereka menyucikan diri mereka. Menjauhi dosa, dan membuat apa yang Tuhan inginkan terbentuk di dalam kita. Nah, dari sini kita akan melihat 4 hal dari nasihat Rasul Petrus. Bagaimana kita memiliki perspektif yang kekal. Di dalam perspektif yang kekal, maka setiap orang percaya harus memiliki kehidupan doa yang terfokus. Kehidupan doa yang intim. Dalam ayat yang ke-7 dikatakan, karena kamu sudah memiliki perspektif yang benar tentang kedatangan Tuhan, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kuasai dirimu, berarti itu berbicara mengenai orang yang mengendalikan dirinya. Orang yang mengendalikan dirinya, lalu kemudian orang yang bisa memiliki pikiran yang jernih. Pikiran yang jernih itu pikiran yang tidak dikuasai oleh berita-berita bohong, oleh kekhawatiran, oleh kecemasan, tetapi mengendalikan dirinya tunduk di bawah kehendak Allah, yaitu firman Tuhan. Jadi bukan kita hidup dengan berita-berita dunia, tetapi kita hidup dengan kebenaran. Seringkali kebenaran dengan fakta itu bertolak belakang. Tetapi kita mesti pegang kebenaran ini yang paling benar. Ini absolut, ini tidak bisa dibatalkan. Kuasai pikiran kita, lalu kemudian kuasai diri kita, tundukkan pikiran kita di bawah firman Allah, pastikan kita memiliki perspektif yang benar tentang firman. Lalu kemudian tujuannya supaya kita bisa berdoa, supaya kita memiliki keintiman, supaya kita menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Gereja dipanggil untuk menjadi rumah doa. Di saat-saat seperti ini, apa yang harus menjadi bagian gereja yang paling penting? Berdoa. Berdoa. Dan doa ini adalah doa yang membangunnya dengan cara yang setiap hari. Nggak perlu hal yang spektakuler untuk hal ini. Pandemik ini mengajarkan kepada kita apa yang paling esensial, apa yang paling hakiki, yaitu hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ketika semua tidak ada kemeriahan, ketika semua fasilitas itu berhenti, apa yang kita punya? Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan secara intim, doa kita yang bermakna, berkualitas, atau kecemasan kita, kebingungan karena nggak punya lagi pelayanan, nggak tahu mau ngapain, bingung, kerjaan, atau terlalu lama tinggal di rumah. Sekarang kita melihat di sini, bagaimana kita harus punya fokus, menjadi rumah doa, keintiman dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau membangun kepada setiap jemaat. Istimewa kepada jemaat El Glow. Yang Tuhan inginkan kita menjadi house of intimacy, rumah keintiman dengan Tuhan. Dan kedua, di dalam pandangan kita kepada kekekalan itu, kita harus membangun kasih kita satu sama lain dengan sungguh-sungguh. Membangun kasih yang dalam, kasih yang genuine, yang asli, yang orisinil. Yaitu kasih di mana kita punya respect satu sama lain. Menutupi dosa, bukan kita expose dosa orang. Karena dikatakan oleh Rasul Petrus di sini, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Banyak sekali dosa. The multitude of sin. Pada waktu itu, gereja juga terancam. Anak-anak muda itu nggak setuju dengan para penatua. Sehingga kemudian anak muda itu mulai berontak. Dari mana kita tahu? Di 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang kelima, Rasul Petrus menegur orang-orang muda ini. Dia bilang begini, demikian juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani, memberi kasih karunia, anugerah kepada orang yang rendah hati. Ada teguran kepada orang-orang yang tua. Yang dikatakan orang-orang tua, kamu jangan memakai otoritasmu dengan tangan besi. Jangan kamu memerintah
kepada orang yang dipercayakan kepada kamu, tetapi jadilah teladan. Tetapi kepada orang muda, dia bilang apa? Hormati itu orang-orang tua. Tunduk kepada mereka, submit. Kadang-kadang pikiran kita dengan pikiran mereka, kita udah terlalu jauh out of the box. Orang tua kadang-kadang nggak mau, tetapi di sini kita mesti sabar. Karena Tuhan mau panggil kita berjalan bersama-sama. Memimpin dengan multi-generation. Berlapis-lapis generasi. Nggak gampang. Melakukan kaderisasi itu bukan pekerjaan gampang dan tidak nyaman. Karena kalau maunya, masa begini nih orang terlalu muda suruh khotbah, udah saya aja yang ngambil daripada jemaat jadi lari semua. Tetapi itulah bagian dari upaya kita sebagai orang yang lebih tua. Tetapi orang yang muda, ketika kita dipercayakan, jangan juga kemudian jadi besar kepala, saya merasa lebih pintar. Seperti anak-anak sekarang kadang-kadang lebih pintar, merasa lebih pintar pada orang tuanya. Hanya karena mereka berbahasa Inggris, hanya karena mereka lebih tahu teknologi. Tapi dengar, Alkitab mengatakan, tunduk kepada orang tua. Hormati mereka. Allah menentang orang yang congkak. Karena dosa di sini adalah kita menjadi gagal melayani karena kita sombong. Kita merasa saya harus dilayani, bukan melayani. Rendahkan diri kita satu dengan yang lain. Mau kita mengakui kegagalan kita, kesalahan kita, dan meminta maaf. Perspektif yang kekal membuat kita memiliki doa yang terfokus, memiliki kasih yang dalam. Dan yang ketiga, bahwa perspektif yang kekal menolong kita untuk beramah tamah, berbelas kasihan, memberi tumpangan dengan tidak bersungut-sungut. Ini bicara mengenai melayani satu sama lain dengan tidak bersungut-sungut. Karena waktu itu konteksnya memberi tumpangan adalah hotel mahal. Ataupun kalau ada hotel itu biasanya dipakai untuk orang-orang yang melakukan perzinahan, percabulan. Tidak jadi kesaksian yang baik kalau orang Kristen tinggal di hotel. Bukan seperti sekarang. Yang kedua, kalaupun ada yang bagus, yang bersih, artinya secara moral bersih, mahal. Nah, dikatakan di situ, udahlah kamu buka rumahmu. Para penginjil, para misionaris, para utusan Injil, buka rumahmu jemaat, izinkan mereka datang dan tinggal di sana. Sambil mereka melayani. Keramah tamahan, membuka rumah. Melayani orang-orang yang belum tentu kita kenal dengan dekat. Tapi disinilah bagian ketulusan hati kita. Dalam konteks sekarang, kita melayani bukan hanya orang Kristen, tetapi juga sesama kita. Memberi apa yang ada pada kita. Ketika mereka sulit dalam bahan pangan, bahan-bahan pokok, apa yang ada pada kita, mari kita share. Karena saya percaya, pada waktu kita mengizinkan diri kita menjadi saluran berkat, kita akan melihat begitu banyak pengalaman-pengalaman rohani yang baru, yang Tuhan siapkan kepada kita. Untuk kita bisa mengatakan, wow, pandemi ini mengajarkan saya banyak hal dan membuat saya bertumbuh menjadi serupa seperti Kristus. Memberi tumpangan. Artinya mencintai orang asing. Itu arti kata aslinya, mencintai orang asing. Ini juga adalah karakteristik dari kepemimpinan rohani. Dikatakan kamu harus bisa menjadi orang yang suka memberi tumpangan. Mencintai orang asing. Gampang kita mencintai orang yang sudah kita kenal. Di gereja kan begitu. Kita suka kumpul sama orang-orang yang sudah kita kenal. Nyaman kita. Tapi panggilan gereja justru menjangkau orang yang tidak kita kenal. Yang tidak sama dengan kita. Yang tidak, mungkin tidak sepaham. Mungkin tidak satu gaya hidup. Tapi mereka memerlukan Injil. Mereka memerlukan Kristus. Dan ini waktunya. Mari kita buka diri kita. Izinkan orang lain masuk dalam hidup kita. Dan melihat Kristus di dalam hidup kita. Di dalam rumah kita. Di dalam keluarga kita. Saya bersyukur bahwa di dalam pandemik ini Tuhan memberikan orang-orang baru kepada saya. Untuk saya beri hidup saya. Tidak gampang karena mulai lagi dari nol. Tetapi saya bersyukur. Karena itulah yang membuat kita terus-menerus bersandar kepada kasih Tuhan. Untuk kita alirkan kepada mereka. Dan yang terakhir. Bukan hanya akan menjadi orang yang berdoa dengan intim, bahwa pandangan kekal itu menolong kita untuk membuat kita melayani, mengasihi dengan dalam, melayani orang-orang yang asing dan memberikan Injil, berita kasih karunia kepada orang-orang asing yang belum kita kenal. Dan yang terakhir, dikatakan dalam ayat 10 dan 11, bahwa pandangan yang kekal menolong kita untuk
melayani mereka dengan memakai karunia-karunia rohani yang dipercayakan kepada kita. Ayat 10 dan 11. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Sebagai pengurus yang baik, sebagai bendahara. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara seperti orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Saudara-saudara, di sini kita bisa melihat semua orang mendapatkan kasih karunia. Karunia-karunia rohani, spiritual gift. Dan spiritual gift ini gunanya supaya kita saling melengkapi sebagai gereja Tuhan. Kalau saudara memang diberi karunia untuk berkhotbah, berkhotbahlah dengan benar, dengan setia, dengan kreatif, dan kemudian membangun jemaat dengan firman yang ada. Tetapi bila saudara dipanggil untuk melayani, apakah melayani meja, saudara mungkin adalah orang yang ada di lapangan untuk membagi-bagi makanan, untuk memeriksa orang-orang yang perlu bantuan, lakukan itu dengan setia. Upahnya sama, baik yang ada di mimbar, baik yang ada di pujian penyembahan, ada yang di multimedia. Mungkin sekarang ini orang yang paling penting, saudara, adalah multimedia selain daripada pengkhotbah dan worship leader. Kenapa? Kalau nggak ada mereka, kacau semuanya. Orang-orang IT yang dulunya dianggap tidak ada gunanya, yang gereja dulu dananya untuk IT nggak pernah ada, sulit sekarang, saudara. Waduh, kalau nggak ada itu kita nggak jalan. Apa yang selama ini kita anggap remeh, justru Tuhan mau mengatakan, saya mau memperlihatkan kepada kalian bahwa mereka itu penting. Dan inilah waktunya. Mari kita memberi diri kita satu sama lain. Mau repot, saudara, menolong orang lain. Tapi apa? Pakailah apa yang ada padamu. Jangan apa yang tidak ada pada saudara. Jangan bilang, aduh saya iri, pengennya sih saya mau khotbah. Lah yang saudara punya apa? Mungkin engkau punya karunia untuk menolong, memberi, menyalurkan bantuan. Atau karunia untuk berbelas kasihan. Karunia untuk memberikan penghiburan. Karunia untuk memberikan semangat yang baru. Nasihat. Saudara-saudara, semua kita dipanggil Tuhan untuk bekerja bersama-sama. Karena akhirnya dia katakan, ialah yang mempunyai semua kemuliaan. Akhirnya semua kemuliaan bukan kepada kita. Bukan kepada pemimpin rohani. Kita bersyukur untuk para pemimpin rohani yang bertanggung jawab, yang menerima panggilan Allah. Mereka berjuang di tengah-tengah kesulitan untuk menolong dan menuntun gereja Tuhan melewati masa-masa krisis ini. Saya menghormati para pemimpin-pemimpin rohani yang tidak menyerah di masa-masa ini, yang berdoa, yang berpikir out of the box, yang berani untuk mengambil keputusan-keputusan yang penting dan genting. Dan nggak gampang. Karena pemimpin hanya dibuktikan pada waktu mereka sedang mengalami krisis. Ada yang mengatakan bahwa kalau kita lagi semuanya smooth, semuanya oke, laut tenang, seseorang yang berdiri di balik kemudi kapal, merasa dirinya kapten kapal hebat. Tunggu sampai Anda berhadapan dengan badai. Maka, kalau dia nggak punya kompetensi, jangan coba-coba pegang kemudi. Tenggelam itu kapal. Airmanship kalau para penerbang. Semuanya oke kalau semua di dalam autopilot. Orang bisa gagah pegang kemudi pesawat. Tapi yang menunjukkan orang itu adalah penerbang beneran. Pada waktu terjadi turbulensi, dengan ketenangan, dia bisa pegang kontrol kolomnya. Dan kemudian mendaratkan pesawatnya dengan aman. Kita bersyukur untuk para pemimpin-pemimpin yang berjuang melewati masa-masa sulit dan membawa gereja, membawa El-Glow, gembala saudara. Mari kita hormati, doakan mereka, keluarga mereka, para pemimpin, pastoral team. Tetapi juga kita menjadi bagian yang berkontribusi. Kontribusi baik secara finansial, baik dalam doa, baik dalam dukungan, sokongan, semangat, keterlibatan. Lakukan. Bagi saudara yang diberi karunia berbicara, berbicaralah seperti menyampaikan firman Tuhan. Bagi saudara yang melayani, melayanilah. Dan semua kita dipakai untuk bejana kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur Bapak pada saat ini. Terima kasih. Bahwa kami memiliki perspektif yang kekal. Bahwa kami memulai senantiasa dengan perspektif yang kekal. Sehingga kami tidak menjadi takut. Kapanpun Engkau datang, Tuhan. Terima kasih Engkau menyiapkan kami.
Kami selalu akan memiliki kesiapan menanti kedatangan Tuhan. Tetapi selama Engkau belum datang, biarlah kami membangun di dalam pikiran kami untuk memiliki kehidupan doa yang intim, untuk membangun kasih kami yang dalam satu dengan yang lain, melayani mereka-mereka yang asing, membawa berita Injil kepada mereka yang belum pernah mengenal Kristus, dan memakai karunia-karunia yang ada pada kami untuk membangun tubuh-Mu Tuhan, sehingga kami saling melengkapi. Dan lihat, firman-Mu berkata, tubuh akan bertumbuh ketika setiap sendi saling melengkapi. Terima kasih Tuhan, untuk kasih karunia dan anugerah yang begitu besar, yang Engkau siapkan kepada kami. Berkati jemaat El Glow, berkati kepemimpinan, berkati pastoral tim, berkati setiap doa-doa fajar yang mereka naikkan Tuhan. Dan demikianlah firman Tuhan, bahwa masa-masa ini adalah masa di mana aku sedang memurnikan. Dan sewaktu Engkau tetap bergiat, sewaktu Engkau memegang dan mengikatkan pinggangmu, ready to serve, ready to take action, maka aku akan menyertai setiap pekerjaan dan usaha dan jerih lelahmu, dan tidak akan menjadi sia-sia. Demikian firman Tuhan. Dan engkau akan melihat bahwa apa yang tidak pernah engkau pikirkan sebelumnya, sewaktu engkau masuk lagi nanti dalam satu season yang baru ini, maka engkau akan melihat satu pencerahan, satu hal yang lebih besar, bukan makin merosot, menciut, tapi makin mekar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu pada saat ini. Dan kami percaya bahwa kami menjadi umat yang aktif, yang intim, penuh dengan kasih, giat di dalam pemberitaan Injil, dan melakukan pekerjaan pelayanan satu dengan yang lainnya. Sehingga kemuliaan hanya kembali kepada Engkau, Tuhan Yesus Kristus, Raja kami, Penyelamat dan Juru Selamat kami. Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing. Saatnya kita sudah mengakhiri ibadah ini. Kita mau sama-sama menerima berkat dari Tuhan. Kita arahkan hati kita, kita angkat tangan tinggi-tinggi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkati engkau pada waktu keluar, diberkati semua lubung-lubungmu, diberkati apapun pekerjaanmu, apapun usahamu, semuanya Tuhan buat berhasil. Terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang berbaik. Mari yang semua sudah diberkati katakan amin. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Terus dosaku, kubur dosa, berikan Dia hidup. Katakan sebabnya hidup, sebabnya hidup. Yesus nama. Mari sama-sama ikut dan gerakan kita malam hari ini.